Hormon estrogen pada perempuan itu berfungsi sebagai semacam pelindung yang membantu mengurangi resiko stroke. Nah, tapi begitu perempuan memasuki masa menopause, kadar estrogennya itu menurun drastis sehingga Halo sahabat sehat, selamat datang di Lini Podcast. Perkenalkan, aku Amna, podcaster episode kali ini. Hari ini kita akan membahas mengenai penyakit stroke. Nah, sebelum membahas lebih lanjut, jangan lupa like, komen, dan subscribe channel Lini Sehat ya sahabat sehat. Nah, di era media sosial ini, banyak sekali mitos atau fakta tentang penyakit stroke yang beredar. Salah satunya adalah, apakah benar perempuan lebih aman dari terkena penyakit stroke dibandingkan laki-laki? Nah, untuk tahu jawabannya, episode kali ini kita akan ditemani oleh narasumber dari profesi dietitian, Kak Syifa. Silakan memperkenalkan diri, Kak. Halo Amna, halo teman-teman semuanya. Perkenalkan aku Syifa, mahasiswa profesi dietitian di IPB University. Halo Kak Syifa, selamat datang di Lini Podcast. Nah, sebelum kita bahas lebih lanjut tentang stroke, kalian bisa mengenal stroke lebih dalam dari pengertiannya, penyebabnya di episode Lini Podcast sebelumnya. Oke, kita langsung mulai aja ya bahas tentang stroke Kak Syifa. Nah, benar gak sih kalau perempuan itu cenderung lebih bebas dari terkena stroke? Oke, pertanyaan menarik. Namun sebelum kita memasuki itu, kita bahas dulu prevalensi stroke ya. Jadi secara global menurut WHO, lebih dari 15 juta orang di dunia itu terkena stroke. Sedangkan di Indonesia, menurut Survei Kesehatan Indonesia atau SKI tahun 2023, prevalensi stroke di Indonesia itu sekitar 8,8 per mil untuk laki-laki dan 7,9 per mil untuk perempuan. Yang artinya bahwa sekitar 88 dari 1000 laki-laki dan 79 dari 1000 perempuan itu mengalami stroke di Indonesia. Oh, oke Kak. Kalau berarti dilihat dari prevalensi stroke di Indonesia, kedua jenis kelamin baik laki-laki maupun perempuan itu bisa terkena stroke ya. Tapi orang kadang beranggapan laki-laki itu lebih rentan terkena stroke dibandingkan perempuan, atau perempuan tuh bebas dari stroke gitu. Itu benar gak sih Kak Syifa? Nah, banyak yang berpikir bahwa perempuan itu bebas atau aman dari stroke ya. Namun itu salah ya teman-teman semuanya. Ada faktor menarik di balik ini. Pertama, kita perlu tahu bahwa menurut penelitian usia rata-rata perempuan terkena stroke biasanya lebih panjang dibandingkan dengan laki-laki. Nah, kalau laki-laki biasanya itu mulai rentang dari 45 tahun ke atas, sedangkan untuk perempuan resikonya baru meningkat setelah 55 tahun ke atas. Oke, berarti kalau dari usia risiko terkena stroke itu beda ya. Nah, itu kenapa bisa beda gitu ya Kak? Apa yang bikin usia risiko terkena stroke antara laki-laki dan perempuan itu berbeda? Ya, ini menariknya salah satu faktor utamanya itu adalah hormon estrogen. Sebelum menopause, hormon estrogen pada perempuan itu berfungsi sebagai semacam pelindung yang membantu mengurangi resiko stroke. Nah, tapi begitu perempuan memasuki masa menopause, kadar estrogennya itu menurun drastis sehingga perlindungannya itu pun hilang gitu. Nah, inilah yang menyebabkan perempuan menjadi lebih beresiko terkena stroke setelah menopause. Oke, jadi bisa dibilang hormon estrogen itu sebagai tameng untuk perempuan ya. Namun ketika sudah menopause, yaitu hormon estrogennya sudah menurun, itu hilang dan risiko stroke-nya bisa meningkat lagi. Betul, ini penting banget buat kita sadari. Tapi ya, sebenarnya jenis kelamin itu memang faktor resiko yang tidak bisa kita ubah. Nah, ada faktor penyebab resiko yang bisa kita ubah, sehingga harus kita perhatikan lebih untuk mencegah stroke, baik pada laki-laki ataupun perempuan. Wah, benar sih Kak, karena kan jenis kelamin itu kan nggak bisa diubah ya, udah alami dari tubuh kita. Terus apa aja Kak faktor risiko penyebab stroke yang bisa kita ubah? Jadi terdapat beberapa faktor nih, mulai dari usia, lifestyle yang buruk, kebiasaan merokok, alkohol, dan lain-lain, ataupun obesitas, kolesterol yang tinggi, tekanan darah yang tinggi, dan juga penyakit kardiovaskular ataupun diabetes, serta riwayat keluarga juga menjadi faktor resiko stroke. Nah, untuk faktor resiko stroke yang lebih jelas lagi, mungkin sahabat sehat lebih bisa menonton di episode podcast sebelumnya. Oke, sahabat sehat. Jadi tadi faktor risiko stroke ada banyak yang mulai dari usia, lifestyle, diet, penyakit kardiovaskular, diabetes, hipertensi, dan kolesterol yang tinggi, dan riwayat keluarga.
Nah, sahabat sehat, untuk mengenal lebih dalam tentang faktor risiko stroke lainnya bisa mendengar Lini Podcast episode sebelumnya ya. Oke, Kak Syifa, kalau dari sisi makanan atau diet dari sudut pandang Kak Syifa sebagai ahli gizi, apa yang bisa kita lakukan untuk mencegah stroke? Oke, salah satu faktor yang paling mudah kita kontrol adalah makanan. Nah, jadi menurut Kemenkes, kita tuh terdapat anjuran konsumsi garam, gula, dan lemak atau GGL yang bisa kita kurangi dalam mengonsumsinya dalam sehari-hari. Nah, karena jika konsumsi gula yang berlebih, kita dapat terkena diabetes. Kalau misalnya garam yang berlebih, kita dapat terkena tekanan darah tinggi, dan juga kalau lemak yang berlebih dapat terkena penyakit jantung koroner atau penyakit tidak menular lainnya. Nah, yang udah aku jelasin tadi, penyakit diabetes, hipertensi, dan PJK juga menjadi faktor terkena stroke. Jadi penting banget buat kita kontrol GGL ini. Yang bisa kita ingat kalau dalam seharinya itu gula sebanyak 4 sendok makan, garam 1 sendok teh, dan juga lemak 5 sendok makan. Oke, jadi ada GGL ya teman-teman, perlu diingat nih, ada gula, garam, dan lemak yang konsumsi hariannya harus dibatasi atau kita perhatikan agar tidak melebihi anjuran dari Kemenkes. Nah, untuk penjelasan lebih lanjut terkait GGL, sahabat sehat bisa mendengar episode Lini Podcast sebelumnya juga ya. Nah, Kak Syifa, selain dari makanan, dari GGL tadi atau diet, ada gak sih bahan atau bumbu rempah tertentu yang kandungannya bermanfaat dan bisa menurunkan risiko kejadian stroke? Oke, pertanyaan menarik. Berdasarkan penelitian meta-analisis terbaru, terdapat bumbu herbal seperti jinten hitam itu terbukti dapat menurunkan hipertensi dan terkena stroke. Nah, kenapa hal ini? Karena jinten hitam itu mengandung komponen aktif komponen fungsional yang namanya itu tumiquinone yang memiliki manfaat antioksidan dan juga antiinflamasi. Nah, ada juga bumbu herbal lainnya yaitu kunyit. Kenapa? Yang menurut penelitian meta-analisis terbaru, kunyit ini memiliki efek positif terhadap tekanan darah karena mengandung agen antihipertensi dan juga antioksidan. Oke, begitu ya Kak Syifa. Jadi tadi ada kunyit dan jinten hitam yang sudah terbukti memiliki fungsi menurunkan risiko terkena stroke. Oke, makasih banyak ya Kak Syifa tadi sudah berbagi informasi mengenai penyakit stroke. Nah, sebelum kita tutup, apakah dari Kak Syifa ada closing statement atau ringkasan dari materi yang sudah kita diskusikan tadi nih? Oke, jadi anggapan perempuan itu bebas atau aman dari terkena stroke itu salah ya sahabat sehat. Jadi penting kita ingat kembali, baik laki-laki ataupun perempuan itu sama-sama beresiko terkena stroke. Nah, dan penting juga kita untuk menerapkan gaya hidup sehat dan aware terhadap diri kita sendiri untuk mencegah stroke atau penyakit tidak menular lainnya. Semoga kita semua dapat aware gitu terhadap kesehatan kita untuk meminimalisir resiko terkena stroke. Terima kasih untuk semuanya, salam sehat. Oke, terima kasih untuk sahabat sehat dan semua yang sudah mengikuti episode Lini Podcast kali ini. Jangan lupa like, komen, dan subscribe channel Lini Sehat. Salam sehat. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa like, komen, share, dan subscribe ya.